Yang dua pemain tuh Pak. Tunggu sabar. Posisinya aja deh Pak. Kan saya udah sampaikan, si ini depan udah pasti. Kalau di belakang tengah saya rasa kita cukup bisa ada pergantian-pergantian. Tergantung proses nanti pemerintah dan DPR. Saya sendiri akan melapor ke Bapak Presiden. Naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Ini programnya Presiden Jokowi, kemudian juga sama menjadi program Presiden terpilih. Naturalisasi pemain adalah topik yang selalu menarik perhatian karena dapat mempengaruhi dinamika timnas serta mewujudkan harapan akan peningkatan dalam kualitas permainan timnas Indonesia, terutamanya timnas senior yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Berbenah usai gagal lolos ke Piala Dunia, Timnas Indonesia ketambahan dua striker grade A Eropa, Joel Piroe dan Erling Haaland resmi jalani naturalisasi WNI. Setelah kegagalan pahit dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kini memasuki fase pembenahan besar-besaran. Hasil mengecewakan di babak kualifikasi membuat PSSI dan seluruh elemen sepak bola nasional menyadari bahwa langkah menuju puncak Asia dan dunia memerlukan perubahan mendasar. Namun dari setiap kegagalan, lahir tekad baru. Kini, langkah-langkah revolusioner kembali dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sore ini, kabar besar kembali mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Dua striker kelas dunia, Joel Piroe dan Erling Haaland, resmi menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Keputusan ini menandai era baru dalam proyek besar yang selama ini disebut Garuda Global Initiative, sebuah program ambisius yang dirancang untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia. Kegagalan lolos ke Piala Dunia tidak membuat semangat timnas padam. Justru sebaliknya, hal itu menjadi momentum introspeksi mendalam bagi PSSI, para pemain, dan pelatih. Louis van Gaal yang kini menjabat sebagai pelatih kepala, bersama Sintayong sebagai direktur performa, sepakat bahwa Indonesia perlu fondasi yang lebih kokoh di semua lini, terutama di sektor serangan. Selama kualifikasi, Garuda mencatat statistik yang menunjukkan masalah klasik, dominasi permainan yang cukup baik namun minim efektivitas di depan gawang. Beberapa peluang emas kerap terbuang sia-sia. Dari sinilah muncul kesimpulan bahwa timnas butuh striker kelas dunia yang tidak hanya tajam, tapi juga punya pengalaman di level tertinggi. Maka, ketika kabar naturalisasi dua striker asal Eropa, Joel Piroe dan Erling Haaland, resmi diumumkan, publik sepak bola Indonesia pun bergemuruh. Langkah ini bukan sekadar transfer pemain, melainkan simbol kebangkitan. Joel Piroe, pemain berusia 26 tahun kelahiran Eindhoven, Belanda, dikenal sebagai penyerang berteknik tinggi yang kini membela klub Premier League. Dengan insting gol mematikan dan kemampuan menempatkan diri yang luar biasa, ia telah menjadi salah satu talenta paling konsisten di Eropa. Kabar bahwa Piroe memiliki darah keturunan Indonesia dari garis kakeknya menjadi pintu masuk bagi PSSI untuk memproses naturalisasinya. Proses ini berjalan cepat karena Piroe menunjukkan komitmen tinggi untuk membela Garuda. Ia dikabarkan telah mengajukan surat resmi ke FIFA untuk alih federasi, dan kini tinggal menunggu finalisasi dokumen kewarganegaraan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan resminya Piroe menjadi WNI, lini depan Indonesia mendapatkan sosok penyerang yang mampu beradaptasi dengan berbagai sistem permainan. Dalam formasi racikan Van Gaal, Piroe disebut akan berperan sebagai false nine, memberikan ruang bagi gelandang menyerang seperti Marcelino Ferdinand untuk bergerak bebas. Kemampuan Piroe dalam menahan bola, mengatur ritme serangan, dan mengeksekusi peluang dari jarak dekat maupun jauh akan menjadi aset besar bagi Garuda. Jika berita naturalisasi Joel Piroe sudah cukup menggembirakan, maka kabar berikutnya benar-benar membuat dunia sepak bola tercengang. Erling Haaland, penyerang Manchester City sekaligus salah satu striker terbaik dunia, ternyata memiliki hubungan darah dengan Indonesia melalui jalur keluarga ibunya.
Fakta ini baru terungkap setelah proses genealogis dan administratif yang panjang antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Norwegia. Keterlibatan Haaland dalam proses naturalisasi disebut tidak lepas dari peran pribadi Erick Thohir dan Van Gaal. Keduanya meyakinkan sang bomber bahwa ia bisa menjadi bagian dari proyek besar yang tidak hanya bersifat sepak bola, tetapi juga diplomatik dan kemanusiaan, sebuah proyek yang menyatukan talenta global dengan akar budaya yang kuat. Erling Haaland yang dikenal dengan ketenangan dan kekuatan luar biasa di depan gawang kini menjadi simbol baru bagi sepak bola Indonesia. Proses pengambilan sumpah WNI-nya dikabarkan dilakukan secara tertutup di Kedutaan Besar Indonesia di London, dan ia dijadwalkan akan diperkenalkan secara resmi di Jakarta dalam waktu dekat. Dampak besar untuk Timnas dan Asia. Kehadiran dua striker Eropa ini mengubah total peta kekuatan Timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Garuda akan memiliki duet penyerang kelas dunia dengan reputasi dan kemampuan yang setara dengan pemain-pemain top Asia bahkan dunia. Piru dan Haaland bukan hanya akan memperkuat lini serang, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap mental pemain lokal. Bermain dan berlatih bersama sosok-sosok yang terbiasa tampil di panggung Premier League akan memberikan pengalaman berharga dan mempercepat perkembangan generasi muda Indonesia. Selain itu, PSSI juga berharap kehadiran mereka akan meningkatkan daya tarik global sepak bola nasional. Sponsor besar mulai berdatangan, dan hak siar pertandingan Indonesia kini menjadi komoditas menarik di pasar internasional. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim kuda hitam Asia Tenggara, tetapi sebagai kekuatan baru yang serius membangun masa depan. Van Gaal dan Shin Tae-yong meramu kekuatan baru. Louis van Gaal menyambut kehadiran dua pemain tersebut dengan penuh antusias. Sebagai pelatih yang dikenal perfeksionis, Van Gaal diyakini mampu memanfaatkan potensi luar biasa dari Piru dan Haaland untuk menciptakan sistem permainan modern berbasis penguasaan bola dan pressing tinggi. Sementara itu, Shin Tae-yong fokus menyiapkan keseimbangan tim. Ia ingin memastikan agar kehadiran pemain bintang tidak mengganggu harmoni di dalam skuad. Filosofi kerja keras dan kedisiplinan yang ia tanamkan sejak 2020 tetap menjadi fondasi utama timnas. Dengan kombinasi strategi Van Gaal dan disiplin Shin, Garuda diharapkan mampu tampil konsisten dan kompetitif di setiap laga. Dukungan publik dan harapan baru. Begitu kabar ini tersebar, masyarakat Indonesia langsung menyambutnya dengan euforia luar biasa. Tagar-tagar Garuda with Haaland dan tagar Piro for Indonesia menjadi trending di berbagai platform media sosial. Stadion-stadion di tanah air pun diprediksi akan selalu penuh setiap kali Indonesia berlaga, baik di laga uji coba maupun kompetisi resmi. Lebih dari sekadar kebanggaan, kehadiran dua pemain besar ini menjadi simbol bahwa mimpi sepak bola Indonesia tidak lagi mustahil. Jika dulu mimpi tampil di Piala Dunia terasa jauh, kini dengan skuad berkelas dunia dan dukungan kuat dari pemerintah serta rakyat, jalan menuju kejayaan mulai terbuka lebar. Erick Thohir menegaskan bahwa target utama setelah pembenahan ini adalah menjuarai Piala Asia dan membangun fondasi untuk kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Dengan tambahan tenaga dari Piru dan Haaland, target tersebut kini terasa realistis. Era baru Garuda, dari mimpi ke